Sugeng enjing Kang Kinasih. Otto, udah bebas kok nggak kasih kabar. Kenapa lu ngasih kerjaan buat gue? Rumah Nyai, gundik dia. Banyak emas batangan dan perhiasan. Kau kerjakan bersama tim kau itu ya. Si Saud, Kerja kita. Parsi, dan si Surya. Bang Surya itu separuh dewa. kagak bisa mati. Sejak berita ayah masuk penjara, saya lihat Mary butuh dijaga. Akhirnya saya jatuh cinta sama Mary. Jadi kamu udah siap ngegantiin papamu? Siap, Mas. Nanti malam. Gimana Mas, rumahnya si Nyai ini? Sisir. Laut Kidul. Mana lagi? Anjing. Mau betul. Maling yang salah masuk rumah. Kalian akan menerima nasib buruk lebih ngeri dari kematian. Bocor halus nih orang. Aku bisa mencium baumu. Kalian pikir bisa masuk dan pergi begitu saja? Selamat berjumpa kembali dalam Movie Buff, dan untuk episode kali ini kita akan mengangkat sebuah film dengan genre horor yang di dalamnya juga ada sisi supranaturalnya dan juga pertentangan batin antara tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Film ini berjudul Gundik, dan nggak perlu harus berlama-lama lagi, kita akan segera ngobrol dengan mereka terkait dengan perjalanan mereka membangun cerita, kemudian juga konflik-konflik apa aja yang ada di dalamnya. Yuk kita langsung ke Mas Agus Kuncoro, kemudian juga ada saya? Ratu Sofia, dan juga Mas, mic-nya dong. Yeah. Agak heran ya, ini kan kita ngomongin soal film horor, tapi udah mulai udah melucu nih. Mas. Ya. Apa tuh? Apa tuh? Mas, kenapa sih filmnya judulnya Gundik? Karena buat saya Gundik itu sangat menyeramkan ya. Horor untuk segala sisinya gitu kan. Gundik untuk, ya kalau dibilangnya istilahnya zaman sekarang Gundik adalah pelakor ya kan, itu kan sangat horor kepada keluarga yang dilakori gitu kan. Dan kalau dari cerita aslinya Gundik ini yang di film ini ya bercerita tentang ya, istri simpanan dari alam lain, which is itu sangat mistik dan menyeramkan lah gitu. Oke, tapi kalau misalkan ya soal rasa bahasa Gundik itu kan sense-nya kan agak sedikit rendah gitu kan. Nah, apa sebenarnya ingin digambarkan di film ini, sosok Gundik yang diperankan oleh Luna Maya? Dia berperan sebagai Nyai. Sebenarnya dilihat rendah atau tinggi tergantung dari mana kita melihatnya kan. Oke. Kalau misalnya zaman dulu tuh Gundik kayak contohnya kayak Nyai Ontosoroh gitu kan. Dia dianggap tinggi kastanya sama orang-orang pribumi, dan yang rakyat yang ada di sekitarnya sangat dielu-elukan itu kan, menjadi tombak kehidupan kesejahteraan banyak orang di sana gitu. Nah, itu kan tergantung kita melihat Gundik itu dari sisi yang mana nih. Kalau misalnya lihat dari sisi istri yang sah atau Gundik kan biasanya kan jadi selir atau istri simpanan para raja atau pejabat gitu kan. Kalau dari keluarga sana mungkin agak rendah, tapi kan kalau dari kacamata si Gundik itu sendiri dan orang-orang yang dibawahi oleh mereka, oleh dia, bisa jadi tuh sosok Gundik itu sesuatu yang dipuja gitu. Oke, kita udah selesai diskusi soal kenapa penamaan Gundik segala macam, tapi Gundik ini kan udah apa ya? Udah hilang lah kosakata ini. Kalau kita bicara, let's say seperti itu. Nah, soal ketika kemudian kata ini sudah tidak terdengar lagi, kita mungkin bisa akan tahu ini latar belakangnya di tahun berapa sebenarnya. Cerita ini present time-nya di tahun 2003. Tapi bermulanya sebenarnya dari tahun
1980-an dari cerita di filmnya ya, openingnya gitu kan. Tapi ceritanya sendiri biasanya di tahun 2003 gitu. Jadi Gundik di sini bisa dibilang itu ya wanita simpanannya, yang digosipkan adalah wanita simpanannya para pejabat pada saat itu gitu kan. Pejabat sering datang ke situ, bermalam di sana, habis itu pergi lagi gitu. Nah itu kita bilang itu mistress atau gundik gitu kan. Nah tapi dia seorang yang dihormati, seorang nyai gitu kan di situ gitu kan. Dan ternyata nyainya itu bukan sekedar nyai, tapi nyai yang juga berasal atau berafiliasi dengan kekuatan goib gitu. Mistik sekali lah. Dan ternyata pejabat-pejabat itu datang bukan cuma untuk tidur dengan dia, tapi juga untuk sesuatu dan yang lainnya. Nah, sesuatu yang lainnya ini kan kalau kita nonton di trailer ini ada sesuatu yang emas yang kemudian menjadi incaran Mas Otto yang diperankan, Mas Agus yang memerankan Otto gitu kan. Nah, gimana awal mulanya ketika kemudian Otto keluar dari penjara, mendapati Mary telah menikah dengan Baim yang diperankan oleh Maxim, kemudian nggak suka nih. Ini kan awal mula dari pertentangan batin antara ayah sama anak. Betul kan ya? Bagaimana kemudian ada konflik atau membangun cerita dari seorang Otto yang kemudian mencoba untuk mencuri harta dari si Nyai ini? Ketika dia keluar dari penjara itu kan masalah ekonomi pada akhirnya kan. Kayak nggak punya simpenan, nggak punya ini, dan secara anaknya ini kan lagi hamil besar. Anak yang dia tidak tahu kapan nikahnya, pas ketemu pertama langsung waktu sudah hamil dan ternyata sudah punya suami. Yang menjadi masalah juga, ini nikahnya gimana sih? Kan harus ada wali yang sah. Padahal dia tahu kan kalau bapaknya masih hidup gitu kan. Ya gimana? Cuman terus ada permasalahan juga di kehamilannya yang dimana harus sesar. Kelahirannya harus sesar segala macam gitu kan. Ya sebelumnya kan dia memang sudah rajin merampok. Ketika dipecat dari ketentaraan, dia udah dengan teman-teman mantan tentaranya itu udah sering merampok, melakukan perbuatan segala macam, hingga pada akhirnya dia ditangkap polisi itu juga karena bunuh orang, masuk penjara. Lihatnya anaknya hamil, terus yang dulu biasa nyuruh dia untuk melakukan perampokan itu ngasih kerjaan ya, cuk di Cin Lamtip itu bahasa Thailand ya kan, pucuk dicinta ulang pun tiba, untuk shortcut uang dana besar. Terima ya, karena pekerjaan yang mudah kan dipikir kan, itu sebuah pekerjaan yang gampang, ngerampok rumah perempuan, gundik simpanan pejabat, di dalamnya banyak emas, banyak segala macem. Udah lu tinggal ambil, keluar, cabut, udah nggak ada urusan, selesai. Tapi ternyata masuk sana bagong kan ternyata. Tapi kenapa sih dasar dari kenapa kemudian Otto ini nggak suka dengan Baim? Mantunya, ibaratnya ini kan mantunya kan? Ya sekarang gini ya, saya sebagai bapak gitu, punya anak perempuan satu-satunya yang sangat dilindungi, sangat disayangi, walaupun nggak ada di sampingnya. Terus pas dia keluar penjara, tiba-tiba anaknya hamil. Anaknya hamil, ada laki-lakinya juga di sampingnya yang ngaku suaminya. Gimana nggak nyolot? Gimana Mary menghadapi sosok bapak yang mungkin melindungi, tapi kemudian ya cari jalan lain untuk bisa menghidupi, membiayai operasi sesarnya? Ya itu hal yang mulia, tapi kayaknya nggak perlu nyolot deh. namanya nggak mungkin halal lah. Sesuatu yang halal itu harus cepat disegerakan, gitu. Ya, tapi kan ada caranya. Itu kan harus disegerakan. Iya harus ada wali yang sah. Ya, tapi kan problemnya bokapnya kan di penjara. Iya bisa. Mungkin pakai wali hakim kali. Enggak, tapi bisa. Apa yang paling tidak kan diberitahu dan bapaknya memberi mungkin suraya materai untuk menggantikan dirinya atau apa ya, minimal bapaknya mengetahui bapak sahnya. Kan Jadi gitu. sebenarnya yang bertanggung jawab yang membuat naskah kan sebenarnya. Jangan kalian yang ribut yang membuat naskah. Kenapa? Sebenarnya ini masalah komunikasi aja sih. Oh, komunikasi. Biasanya kan bapak sama anak tuh ribut sepele kan. Masalahnya komunikasi, gak diomongin baik-baik. Ada kalau orang lama kan ada tata kromonya, ada tata caranya dalam kehidupan berbudaya, norma dan agama tuh ada cara-caranya. Kadang anak-anak zaman sekarang kan ya dia. Nah kan problemnya mereka pengecut, nggak mau ngomong.
Mereka nggak tuh siapa? mau ngomong ke bapaknya. Inilah Yang suami pengecut, istri inilah. istrinya atau suaminya? Ya udah, yang Dua-duanya dong. Harusnya kan dia harus bisa bilangin ke suaminya, ngasih tahu ke suaminya bahwa kita harus nikah, kamu harus ngomong ke harusnya, bapak. jadi harusnya suaminya datang dulu ke Iya. bapaknya. Tuh, kenapa Ini nggak kan bikin story? enggak. Kenapa nggak bikin story Ntar seperti dulu, itu? Kita Ayo. ngomongin film apa ngomongin Ayo. live sih ini? Nggak tahu. Enggak, makanya dari tadi mereka ribut itu kan soal hak antara bapak sama ibu. Jujur li aku agak tersinggung sih. Sementara yang bikin naskah, ayo. Enggak, karena kok serius karena kok real life kamu begitu kan? Nggak tahu Tapi deh. enggak gini, tapi Pasangan kamu tidak setuju oleh ayah kamu. Oke. Iya. Tapi pada akhirnya justru cerita konflik antara ayah sama anak itu kan yang dibangunkan. Konflik komunikasi, tapi kemudian dikombinasikan dengan hal-hal mis. Bagaimana kemudian kamu sebagai sutradara, produser, dan juga lain-lainnya di film ini bisa menggabungkan itu? Ini original story dari Ya, dari saya. Ya, saya kan di sini sutradara itu kayak ibarat kayak chef lah ya, kayak koki lah ya. Jadi harus tahu takarannya semana gitu kan. Film ini seperti masakan kan. Kita mau masak apa nih gitu kan. Misalnya mau masak sayur asem nih gitu kan. Ya harus tahu tuh garamnya semana ya kan. Buncisnya semana, buncisnya sih kacang Melinjo. panjang, Kacang panjang. melinjonya semana, terus beda. Sayur asem pakai buncis. Maksudnya banyak-banyak kacang panjang. Kacang panjang. Atau saya bukan chef beneran dong. Atau Oke. jagung, ada jagung ya kan? Ada. Ada melinjo, ada terong ya. Nggak ada terongnya. Enggak ada dong. Kadang ada. Deh. Kadang ada Iya, ya, ada. biar tergantung. Ada santannya. Ada santannya. Oke, Ini loh, jawabannya Dek. gimana? Sayur Jadi asem jawabannya nggak ada gimana? santannya dong. Enggak, gue perlu jawaban. Harus tahu gimana seberapa banyak takarannya untuk masing-masing Oke, ingredients-nya, bahan-bahannya, dan harus tahu gimana cara masaknya biar jadinya masakan ini menjadi nikmat. Oke. Bisa dinikmati. Kalau penonton ya bisa dinikmati secara tontonan. Oke. Dinamis, punya kekuatan dari cerita dan punya kedekatan dari karakternya. Ada konflik di sana, ada hubungan yang harus diperbaiki, ada refleksi kehidupan di dalam film itu. Oke. Nah, itu kan yang pada akhirnya jadi PR nih untuk bagaimana kemudian melibatkan antara karakter-karakter, bahkan seorang Luna Maya, Ya. kemudian seorang Max yang menjadi suami Mary. Ya. Bagaimana kemudian kamu sendiri nih membangun karakter biar ada chemistry-nya dengan Max. Kemudian juga ketika kemudian Otto bertemu dengan Nyai yang diperankan oleh Luna Maya di rumahnya itu. Ada ketertarikan emosional atau pertentangan karakter nggak antara bagaimana kemudian membentuk sebuah chemistry? Mas Agus dulu baru kemudian Ratu. Chemistry itu penting ya. Ya. Di setiap scene ataupun dari the whole ceritanya gitu. Ya itu emang udah salah satu tugas aktor. Tugas aktor itu juga salah satunya pelayan dari skenario itu sendiri. Mulai dari pembentukan skenario, Mas Anggi juga sudah banyak membuka ruang untuk para aktornya memberikan nuansa atau memberikan apalagi karakter yang mau lo kasih ke gua untuk di film ini gitu. Jadi emang udah dibedahnya tuh udah dari mulai reading gitu, dari mulai reading ketika draft 3 keluar tuh semua aktor dikumpulin. Draft 3? Draft 3 semua aktor dikumpulin terus kita baca bareng, reading bareng, dan di setiap scene kita bahas, kita bedah. Penguatan karakter bisa dari situ. Oke. Karena kan kalau untuk hubungan antar manusianya ceritanya kan sangat relate sih ya. Harusnya maksudnya antara manusia dan antara bapak anak, antara bapak mantu, antara temannya dengan semuanya itu. Cuman menjadi masalah adalah ketika itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak pernah kita lihat di kehidupan nyata. Nah, di film ini kan hampir sebagian besar hal-hal yang nggak pernah dilihat para aktor di kehidupan nyata. Oke. Jarang saya ngelihat kepala teman saya dipenggal kayak begitu. Atau melihat makhluk creature gitu kayak yang diperankan Luna Maya Gundiknya gitu. Oke. Dengan situasi-situasi yang chaos. Manusia bertubuh ular gitu kan. Ya. Itu kita ungkap nanti. Kita bicara soal antara Mary dengan Baib. Oke. Ya kalau aku sama Kak Maxim ya, dari awal kita reading itu kita udah lumayan ngobrol karena kan kebetulan di sini kita suami istri. Cuman ya aku sama Kak Maxim itu memang profesional ya. Jadi kita berlaku sebagai suami istri di set dan ketika action
Tapi di luarnya ya kita sebagai teman aja, teman ngobrol di set. Karena kan aku seringnya tag-nya sama Kak Maxim terus tuh. Udah sih kayak gitu aja, dan alhamdulillahnya Kak Maxim itu tipe orang yang gampang berbaur, gampang ngobrol. Jadi aku pun nggak sungkan dan nggak segan-segan untuk ajak dia ngobrol gitu aja sih. Oke. Bicara soal Nyai sendiri, bagaimana kemudian memutuskan Luna? Luna kan sebelumnya juga pernah kuat di film. Nah, PR-nya adalah Luna sebagai seorang gundik yang kalau misalkan kita lihat trailernya banyak darah di situ, sosoknya juga yang lebih banyak mukanya yang ekspresif segala macam. Bagaimana kemudian Anggi sendiri menemukan Luna dan oke, gue mau Luna berperan sebagai Nyai di film ini? Pertama kita komposisikan dulu kan, mappingnya seperti apa nih, villainnya seperti apa, protagonisnya seperti apa. Protagonisnya by the way semuanya anti-hero, mempunyai bukan yang benar-benar hero gitu kan. Ketemu dengan yang lebih evil dari itu gitu kan, which is si sosoknya ini. Nah itu yang harus mempunyai the darkness-nya gitu, kegelapannya ada di situ tuh, di sinya ini nih. Kegelapan yang nggak semua orang bisa lihat dan bisa sampai ke dalam situ gitu kan. Jadi waktu saya kasih ke Luna nih, ini tokoh Nyai ini sangat pertama misterius gitu kan. Kita nggak tahu dia lahirnya kapan apa segala macam gitu kan. Itu yang gue mau tanyain. Nah jadi kita waktu ngobrol sama Luna, kita ngobrol banyak gitu kan. Kita menggali gimana si Nyai ini gitu kan. Jadi ada kedalaman dan kegelapan di dalam si tokoh Nyai ini yang kita nggak tahu umurnya berapa ratus tahun gitu kan. Dan kemampuan apa aja yang dia punya, terus motifnya apa aja ini. Nah itu gimana nih personality-nya gitu kan. Nah, akhirnya kita come up dengan lebih dark itu lebih ke playful gitu kan. Jadi dia sering senang untuk bermain kayak seolah-olah kalau misalnya seorang predator sedang bermain-main dengan mangsanya gitu kan. Biasanya kan ada mangsa nih, dia main-mainin dulu nih, diajak main dulu apa segala macam, baru akhirnya dinikmati satu persatu gitu. Jadi dia akan lebih playful, lebih gelap, lebih jahat sih, dari situ lebih sadis gitu. Jadi sebuah kegelapan yang kita sendiri juga nggak tahu di mana ujungnya gitu kan. Jadi waktu lagi saya tanya ke Luna, gimana dia mau membawa itu gitu kan. Akhirnya dia menggali sendiri. Kadang kita berargumen juga, berdiskusi. Tapi yang pas lagi dia tampilin di layar itu jujur melebihi ekspektasi saya gitu kan. Jadi waktu ekspektasi saya segini aja cukup, dia kasih lebih. Nah itu yang saya lihat di Luna, oh ternyata dia ada kegelapan itu di dalam dirinya dia ya. Ada sisi itu di dalam dirinya dia. Wow, maksudnya we never know what a human can do gitu kan. Nah di sini ya terrepresentasikan dengan sosok Nyai ini. Tadi bicara soal kedalaman. Tadi Anggi menyinggung soal kedalaman. Nah, kedalaman karakter yang diperankan oleh Ratu sendiri sebagai Mary. Kamu menikah tidak disetujui sama ayah, hamil. Tidak disetujui. Iya. Tidak memberitahu. Please stop debat soal itu. Mungkin kalau dia memberitahu nggak akan diizinkan. Oke. Enggak. Pertanyaan gue cuma sederhana sih sebenarnya, bukan soal gimana-gimana. Tapi bagaimana kamu mendalami karakter Mary dengan konflik dengan ayah, suami yang kalau konflik dengan ayah kayaknya realita ya. Please, gue selesaikan pertanyaan. Ini bukan akun gosip kan ya? Bukan ya? Oke. Gimana Mary? Kedalaman karakter kamu. Kalau aku sih waktu pertama Mas ini Anggi, film horor ya, kita bicara film horor. Ini bukan akun gosip Mas Anggi, please, gitu, oke? Jadi waktu itu pas Mas Anggi ngasih aku skenario, and then aku baca aku sebagai Mary, and then aku baca the whole scene, itu aku tuh yang kayak, oh ini kayaknya Mary ini memang karakter yang lemah lembut, yang penyayang. Dia sebenarnya sayang juga sama bapaknya, cuman bingung harus gimana mungkin ya backgroundnya yang kayak. Terus ternyata di sini ada laki-laki yang dia ngerasa bisa ngelindungin dia, terus ngajak nikah gitu. Curhat. Ini kayak curhat real life ya. Iya juga ya. Oke, lanjut. Gimana nih? Ya. Terus? Udah gitu ya, aku sih waktu mendalami karakter Mary itu menurut aku nggak terlalu susah. Susahnya itu cuma di bagian aku harus ngebiasain diri aku hamil.
Itu doang. Selebihnya ya perempuan biasa kan Mary itu. Dan kayak aku hamil, terus nyamperin bapaknya keluar dari penjara, bapaknya kaget ngelihat anaknya udah hamil. Itu tuh yang kayak ya udah, tara, surprise. Gitu tempatnya. Karena yang menyenangkan di situ, buat mereka itu biasa. Iya. Tapi buat bapaknya itu kan gila ini. Iya, oke. Gitu sih. Nanti pertanyaan akhirnya sih sebenarnya Suara bapak-bapak banget gak sih? Apakah nanti, tapi ini jadi spoiler deh, bisa dijawab bisa enggak, tapi ini pertanyaan terakhir gue nanti. Apakah nanti hubungan ayah sama anak akan baik atau segala macam itu nanti. Tapi kalau misalkan soal kedalaman, lu kan puas kan dengan karakternya Nyai di Luna? Puas juga nggak dengan karakternya Mary di Ratu? Di semua karakter di film ini nggak ada yang gue nggak puas. I'm very happy with the all the assemble gitu ya. Okay. Itu mulai dari Nyai, Otto the mastermind-nya, dari Mary yang love interest dari salah satu perampoknya gitu kan. Komposisi dari perampoknya, the mastermind, the muscle, the rookie, the joker, terus yang abdi dalamnya Nyai, Rukman Rosadi, semuanya gue happy banget sih. Maksudnya awalnya kita mau bikin film indie yang kecil, yang simple, ternyata bisa sebesar ini tuh it's a bless dan menurut gue itu sebuah bisa dibilang it's a miracle gitu, this is happen dan bisa exceed the expectation dari my expectation gitu. Termasuk puasan tentang karakternya Otto seperti itu. Kalau Otto sih Mas Agus ya itu udah sering banget syuting ya. Oke. Udah tahu sih maksudnya capability-nya dia semana, kapasitas semana dan kerja sama kita tuh udah beda gitu kan. Kadang Mas Agus udah kasih masukan ke saya, ini kalau gini gimana, nih kalau digini gimana gitu dan oke, misalnya emang oke ya kita pakai nih. Banyak adegan di sana yang terinspire dari karakter Otto yang digini aja gitu kan. Di awal gue udah bicara atau gue tanyakan soal latar belakang Gundik, kemudian juga karakter Mary, Otto. Kita lebih banyak bicara soal eksteriornya. Tapi gue mau bicara nih soal interiornya. Di rumahnya si Nyai, apa yang terjadi? Otto dengan 3 kawannya yang mau merampok hartanya si Nyai. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba banyak darah, banyak hal-hal yang aksi, pertarungan, segala macam. Seberapa kuatkah sosok Nyai itu selain mistis, tapi kenapa banyak perlawanan pada saat mencuri hartanya si Nyai? Dipikir itu sebuah pekerjaan yang mudah. Dipikir itu adalah sebuah pekerjaan yang gampang, yang tinggal ambil terus keluar. Nggak akan ada perlawanan yang berarti gitu. Jadi persiapannya ya seperti biasa, karena ini perampokan ya tetap harus membawa senjata api, apalah segala macam itu yang mungkin hanya untuk menakut-nakuti kalau misalnya pemilik rumah itu bangun, ya kan? Karena pemilik rumahnya orang biasa yang kita pikir ya, perempuan, walaupun ada yang jaga paling berapa orang sih, ini sih gampang banget kalau ini kerjaan. Tapi kan masalahnya ternyata yang dirampok rumahnya salah. Jadi orang yang salah di tempat yang salah. Jadinya masalah udah. Oke. Itu masalah semua. Udah. Nah kalau nanti ada filmnya udah ditonton itu akan kelihatan tuh set-setnya tuh orang nggak ada pas ketika kita nih pemain nggak dikasih lihat setnya dulu nih sebelum take nih. Jadi kita masuk take tuh emang surprise ngelihat setnya tuh emang saya dan ketika saya ngelihat set itu saya cuma satu kepikiran, kok sakit banget nih orangnya. Kok bisa-bisanya bikin interior kayak begini gitu. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Siapa lagi? Ini mendeskripsikan pikirannya siapa ya? Memvisualkan pikiran siapa sampai dapat ruangan kok dengan pajangan orang yang pikirannya Mas Anggi lah. Tapi kalau misalkan dari awal sampai akhir ada cerita soal hubungan humanis antara ayah sama anak, kemudian juga ada cerita horornya, mungkin juga latar kehidupan kelamnya si Nyai. Berapa persen keseimbangan film ini? Gue mau nonton film ini karena gue pengen dapat sisi humanisnya, gue pengen dapat sisi berantemnya, actionnya, gue pengen dapat sisi gelapnya atau horornya. Persentasenya berapa? Sebenarnya kalau dibilang persentase berapa, jawabannya adalah secukupnya. Jadi masing-masing tuh saya bisa bilang cukup pada porsinya masing-masing. Gitu kan. Kalau dia pernah bilang sama saya, apa? Hidup itu kayak garam, Gus. Secukupnya.
Ini nggak terlalu asin, nggak hambar juga gitu kan. Jadi secukupnya aja. Pada porsi yang pas, itu kenikmatan berada gitu kan. Karena ini adalah film lu banget, original story-nya dari lu banget, jadi lu mendesain bahwa segala macam elemen yang ada di film itu balance. Orang bisa menikmati dari A sampai Z, clear, dapat harapannya. Ya, kita mendesain itu sebagai one pack of entertainment. Jadi itu bukan film pure komedi, tapi ada komedinya. Bukan pure drama, tapi ada dramanya. Dibilang pure horror, tapi ini lebih lengkap dari itu gitu kan. Kalau horror itu biasa terbagi menjadi 3 kan, supernatural, thriller, dan monster movie gitu ya, UFO, alien apa segala macam. Nah ini kita punya 3-tiganya. Ada supernatural, ada mysticalnya, ada thrillernya, bunuh-bunuhan, kejar-kejaran, terornya. Ada juga yang ya creature-nya, monsternya gitu kan, dari si nyainya gitu kan, dan yang lainnya juga gitu. Tapi sosoknya itu seseram itu kah? Ya ditembak-tembak gak mati, terus motong pala orang seenaknya, terus ketawa-ketawa sendiri kayak seneng banget motong tangan orang gitu ya. Serem sih betul. Dan badannya kadang-kadang jadi orang, kadang setengah ular ya. Apa sih yang misalkan Angga harapkan ketika kemudian orang nonton film ini, pas mereka keluar dari bioskop, mereka tuh mau dapat apa? Dapat message yang dari hubungan ayah sama anak, pesan kehidupan dari si nyainya atau horornya. Lu bingung gak sih? Gue pengen orang nonton film ini gimana gitu. Jadi tetap kedalaman di dalam film itu kan bermacam-macam ya. Ada depth di dalam film. Ada yang untuk yang mau menonton sebagai entertainment, menyenangkan, it's gonna be a fun movie. Nonton bersenang-senang, ketawa, takut, dan merasakan emosionalnya yang ada di sana, dan keluar happy gitu kan. Jadi terhibur. Itu pertama sih. Kalau yang bisa menangkap lebih dari itu, akan bisa merasakan refleksi dari kehidupan, hubungan bapak sama anak, persahabatan, dan tentang hidup lah ya, gimana cara bereaksi terhadap hidup gitu kan. Itu yang bisa didapat. Tapi kalau bisa lagi melihat lebih dalam lagi, itu ada teka-teki, ada subliminal message yang tersirat. Kalau bisa mengartikannya, it's gonna be fun. It's gonna be more fun than just pure entertainment. Jadi ada komunikasi terselubung yang menceritakan sebuah cerita khusus yang nggak di permukaan gitu. Kalau lain-lainnya kita udah dapat, kemudian apa yang bisa yang bisa lu sampaikan ke penonton gitu kan? Kenapa lu mesti harus nonton film ini? Ayo. Nggak harus sih, sebenarnya sih nggak wajib sih. Maksudnya kayak kalau bernafas tuh wajib ya. Tapi kenapa mesti nonton ini? Kenapa lebih seru kayak buat nonton film ini, lebih asik ya? Karena pertama genre ini, tema ini sangat jarang di Indonesia. Pertama, it's a horror heist movie. Heist movie itu sangat jarang di Indonesia gitu. Jadi it's a very fun movie, it's a heist movie, tapi horror gitu kan. Jadi it's a pure one pack of entertainment yang mempunyai kedalaman di dalamnya, dimana pada saat kita udah mengerti keseluruhannya, kita baru mengerti bahwa kita melihat dunia itu seperti ini. Ratu, kenapa orang mesti harus nonton film ini? Dan lu bisa ceritain gak sih momen di mana pada saat take ini lu amat sangat senang, amat sangat memiliki pengalaman yang luar biasa dalam film ini, proses film ini? Takut spoiler ya, tapi ada satu adegan di mana aku pun memang belum, of course aku belum pernah merasakan adegan seperti itu, dan belum di real life juga belum ada. Itu bukan seneng sih, lebih ke panik sebenarnya. Yang kayak itu aku nggak mau bilang nggak ada kan di trailer kan, nggak ada. Tapi itu bener-bener gong banget buat aku. Aku yang bener-bener capek, nggak jelas. Terus afternya tuh berasa kayak ini apa sih gue? Gitu loh, sumpah. Ada sih, nanti kalian harus nonton. Nah itulah kenapa kalian harus nonton. Tadi kata Mas Anggi nggak wajib nonton, wajib sih kata aku. Nah kalau kata Ratu wajib. Wajib nonton, karena di dalam situ tuh banyak hal-hal yang nggak ada nongol pastinya di trailer. Dan kalian pasti akan kaget sih sama hasilnya gitu. Seru banget loh. Ya, karena bisa dibilang kalau kita strukturkan strukturnya nggak seperti film-film pada umumnya. Biasanya 3 babak gitu, orang kira udah selesai, angkat ternyata belum gitu kan. Berapa durasi? Durasi 113 menit. Kayak naik deh 114 kayaknya. Pasnya berapa?
Pasnya berapa? Pokoknya nggak lebih dari 115. Oke, Mas Agus. Balance ya. Oke. Pertama adrenalin pasti dapat. Cuman pengorbanan yang dari film ini adalah ketika hasil jadinya edit pertamanya selesai gitu. Ini film terlalu lucu ternyata. Komedinya sangat kuat. Makanya Anggi dengan pengorbanannya memotong-motong adegan yang komedi-komedi itu untuk menjadi balance. Untuk menjadi horor, haze, dan komedi. Hasilnya komedinya terlalu kuat kan. Yeah. Tanpa mengurangi horor dan adrenalin itunya, tapi komedinya terlalu kuat. Makanya banyak yang di Kemungkinan kita akan keluarin deleted scenes-nya ya one day atau mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan keluarin deleted scenes dengan lucu yang nggak masuk ke dalam filmnya. If any sih. Oke. Harus itu aja. Oke, film ini tayang mulai tanggal 22 Mei 2025. Oke. Dan kalau saya bisa mengatakan bahwa film ini sebenarnya cukup lengkap. Ada yang tadi seperti saya sampaikan, ada cerita humanisnya, horornya, komedinya, dan diramu dalam durasi 115 menit maksimal dan akan bisa disaksikan tanggal 22 Mei di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di Asia Tenggara sampai 2 bulan ke depan, mungkin 2 bulan setelah 22 Mei. Karena kita kan tayang di 11 negara Serius? Lumayan serentak ya. Kaget gue. Di mana? Di Asia Tenggara plus Taiwan, Pakistan dan Rusia. Sudah dipikirkan ya? Awalnya enggak, tapi begitu getting bigger, ya kita dapat penawaran mau nggak di sini. Oh ya udah. Tapi memang sekarang ini film-film nggak cuma tayang di Indonesia tapi juga di luar negeri juga. Di Malaysia pasti, di Malaysia, Singapura dan Thailand udah oke. Terus lagi proses semuanya lagi proses censorship ya, karena di censorship setiap negara tuh beda-beda gitu kan. Tapi kalau yang udah pasti tayang tuh di Taiwan tuh udah beli gitu kan. Dan ya selebihnya sih kita udah deal, tinggal cari jadwalnya aja. Oke, good luck untuk film Gundiknya Mas Agus, Ratu dan Anggi. Sukses di tanggal 22 Mei dan juga untuk film-filmnya yang akan segera rilis juga di luar negeri. Dan itu tadi Movie Buff untuk episode kali ini. Kita baru aja ngobrolin soal film Gundik yang sekali lagi akan tayang di Indonesia dan juga di luar negeri, tapi di Indonesia di tanggal 22 Mei 2025. Saya Prihadi Adi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Kita akan segera ketemu di episode Movie Buff lainnya. Salam.